Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan dan saya harapkan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Karena apa? Kehidupan kita yang baik itu berawal dari kondisi kita yang baik pula. Bersama saya Dewi Putriani, di channel ini kita akan belajar bareng dan juga berbagi informasi tentang berbagai hal. Di kesempatan kali ini kita akan belajar dan juga membagikan informasi mengenai sebuah permasalahan yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan cukup menyita perhatian semua kalangan. Sebenarnya apa sih permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Berikut informasinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bullying, yaitu sebuah kasus yang cukup memprihatinkan dan cukup banyak terjadi di Indonesia. Sebenarnya apa sih bullying itu? Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya bullying? Akan kita pelajari dan akan kita bagikan informasinya di sini. Jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga si korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bullying itu pasti ada pelakunya dan juga pasti ada korbannya. Bullying ini dikategorikan ada verbal, fisik, dan juga psikologis yang bisa menimbulkan dampak tertentu bagi korbannya seperti trauma, tak berdaya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan bullying. Kemudian faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya bullying ini? Kalau kita melihat sebenarnya terjadinya perilaku bullying ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor yang menyebabkan bullying ini adalah faktor keluarga, di mana keluarga sebagai tempat bersosialisasi anak, kemudian sebagai tempat pendidikan anak dan lain sebagainya. Ternyata faktor keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penyebab perilaku bullying ini, dimana ketika orang tua ataupun anggota keluarga yang lainnya sering menghukum anak secara berlebihan, kemudian situasi rumah yang tidak harmonis, penuh dengan stres, permusuhan, kekerasan, itu akan menjadikan anak mengamati dan juga mempelajari konflik-konflik yang terjadi pada keluarga mereka. Kemudian mereka menirukannya dan menerapkannya terhadap teman-temannya. Jadi bagi para orang tua ataupun anggota keluarga yang lainnya, ciptakanlah keluarga yang harmonis supaya anak merasa nyaman, kemudian juga bisa berperilaku sesuai dengan aturan dan kaidah agama yang dipercayai. Faktor selanjutnya yaitu faktor sekolah. Pihak sekolah itu seringkali mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini merasa mendapatkan penguatan, merasa mendapatkan kesempatan, kebebasan, dan lain sebagainya, sehingga bullying ini berkembang pesat dalam lingkungan sekolah. Karena ada pengabaian dari pihak sekolah, akhirnya pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakannya. Perilaku bullying ini juga tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, tapi juga bisa dilakukan oleh guru, atau sebagai pelakunya itu justru guru sendiri. Contoh sederhananya ketika seorang guru memberikan masukan negatif pada siswanya, seperti memberikan hukuman yang tidak membangun, hukuman yang tidak masuk akal, kemudian tidak mengajarkan siswa mengembangkan rasa menghormati dan
hargai antar sesama anggota sekolah, mengecap mereka atau memberikan label mereka dengan istilah negatif dan lain sebagainya, itu juga termasuk bullying. Mungkin kita tidak menyadari banyak perilaku kita yang mengarah ke perilaku bullying. Jadi sebenarnya perilaku bullying ini cukup kompleks. Pelakunya tidak hanya sekelompok siswa terhadap siswa lainnya, tapi juga bisa guru, kemudian bisa guru ke siswa, dan sebaliknya bisa siswa ke guru. Kalau kita melihat beberapa kasus itu terjadi, jadi ada siswa yang justru membuli gurunya sendiri, dan itu saya rasa harus dihentikan dan merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji. Faktor kelompok sebaya atau teman sepermainan itu juga turut menyumbang terjadinya perilaku bullying ini, dimana ketika kelompok sebayanya atau teman sebayanya itu dalam tanda kutip memiliki perilaku yang negatif, itu cenderung akan ditirukan oleh anggota kelompoknya atau individu yang ada di kelompok atau di lingkungan teman sebaya tersebut. Faktor yang berikutnya yaitu kondisi lingkungan sosial. Contohnya, mereka atau para individu yang hidup dalam tanda kutip kemiskinan itu biasanya akan berbuat apa saja untuk memenuhi kehidupannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kepuasannya sendiri, itu mereka biasanya akan melakukan apa saja untuk memenuhinya. Sehingga tidak heran di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulannya itu sering terjadi pemalakan. Jadi salah satu faktornya itu bisa karena adanya kemiskinan, sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi, akhirnya mereka bisa melakukan apa saja untuk memenuhinya. Faktor berikutnya yaitu tayangan televisi atau media sosial. Tayangan televisi maupun media sosial yang kurang mendidik, kemudian ada banyak mengandung unsur kekerasan di situ, itu juga akan cenderung dipelajari oleh anak atau individu dan bisa diterapkan di kehidupannya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari bullying. Jenis-jenis bullying ini dikategorikan ada 3, yaitu bullying secara fisik, diartikan sebagai penindasan secara fisik. Jadi bullying fisik itu merupakan penindasan secara fisik ataupun kekerasan secara fisik. Jenis bullying ini paling tampak dan paling dapat diidentifikasi dari bentuk-bentuk penindasan atau bullying lainnya. Karena apa? Untuk bullying fisik atau kekerasan secara fisik itu biasanya menimbulkan bekas-bekas dan juga menimbulkan tanda-tanda lainnya, sehingga paling dapat diidentifikasi. Namun sayangnya kejadian penindasan secara fisik ini kurang untuk dilaporkan. Korbannya tidak berani melaporkan atas kekerasan fisik yang dialami atau bullying fisik yang dialami. Jadi para siswa khususnya yang ada di sekolah itu mungkin takut ataupun mendapatkan penindasan secara verbal lainnya, sehingga tidak berani melaporkan apa yang terjadi pada mereka. Jenis bullying yang kedua ini bullying verbal atau kekerasan secara verbal dalam bentuk kata-kata dan lain sebagainya. Penindasan ini paling umum dan paling banyak dialami dan paling banyak dilakukan baik oleh anak perempuan ataupun anak laki-laki. Kekerasan verbal ini
merupakan bentuk bullying berupa misalnya pemberian julukan nama kepada teman, kepada seseorang, kemudian celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan juga pernyataan-pernyataan yang bernuansa ejekan seksual atau pelecehan seksual itu bisa digolongkan menjadi bullying verbal. Jadi perlu hati-hati kita ya dalam pemberian julukan nama yang mungkin kita anggap lucu, mungkin kita anggap sebagai sapaan akrab untuk teman kita. Tapi ketika teman kita tidak menyukai ataupun merasa tertekan, itu juga termasuk bullying. Bullying yang kita lakukan tanpa sadar terhadap orang lain. Kemudian kita mencela teman kita. Kemudian mengkritik secara kejam, tidak sopan, itu juga termasuk dengan bullying. Kemudian pelecehan seksual dan juga uh, ajakan untuk pelecehan seksual misalnya seperti body shaming itu juga termasuk bullying. Juga bisa berupa telepon secara kasar, kemudian ataupun WA sekarang secara kasar, ataupun pengiriman surat-surat elektronik lainnya yang bernada ancaman, kekerasan, tuduhan yang itu sebenarnya belum tentu benar. Gosip yang sering kita lakukan, sebagian orang banyak melakukannya, itu juga termasuk bullying secara verbal. Jadi mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan bullying ataupun justru kita yang menjadi korban bullying tersebut. Yang terakhir yaitu bullying relasional. Jenis bullying ini paling sulit dideteksi dari luar atau secara fisiknya. Karena apa? Penindasan relasional ini berupa pelemahan harga diri. Biasanya pelakunya itu melakukannya secara sistematis. Seperti contohnya melalui pengabaian, pengucilan, penghindaran, penyingkiran, dan lain sebagainya, digunjing, digosipkan, kemudian kita mengajak teman lainnya untuk menghindari mereka, mengucilkan mereka di lingkungannya. Itu termasuk juga bullying relasional. Kemudian lirikan mata yang tidak suka, kemudian sikap-sikap tersembunyi lainnya lah yang termasuk gerak-gerik tubuh kita seperti memandang sinis dan sebagainya, itu juga termasuk bullying relasional. Oleh karena itu bullying ini paling susah dideteksi karena kita tidak tahu pandangan yang agresif itu seperti apa. Mungkin kita menganggapnya agresif tapi orang lain menganggapnya biasa saja. Itulah karena tidak ada patokan ataupun tidak ada tanda secara jelas, makanya bullying relasional ini merupakan bullying yang paling susah untuk dideteksi. Itu faktor dan juga jenis-jenis bullying yang kita bagikan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tujuan saya membuat konten ini sebenarnya adalah untuk membagikan informasi kepada kita semua dengan harapan bisa bermanfaat, kemudian bisa mengurangi kasus bullying yang ada dan juga menyadarkan kita bahwa bullying itu banyak jenisnya dan mungkin tanpa kita sadari kita juga melakukannya. Maka dari itu, apabila kita sudah sadar kita melakukan perilaku tersebut, mari ayo bareng-bareng kita menghentikannya. Karena apa? Bullying itu bisa menimbulkan trauma, kemudian bisa melukai harga diri seseorang dalam artian korbannya. Jadi mungkin bagi kita biasa saja ataupun tidak ada dampak yang signifikan. Tapi coba kita posisikan kita
posisikan diri kita lihat dari sisi korbannya, bagaimana perasaan mereka, bagaimana harga diri hati mereka terlukai, fisik mereka terlukai, itu seperti apa. Jadi kita sudah, kalau kita melakukan bullying berarti kita sudah melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Tidaknya, kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan merugikan atau jangan menyakiti orang lain. Berbuatlah baik kepada siapapun, karena kita tidak akan pernah tahu kehidupan kedepannya seperti apa, skenario Tuhan seperti apa. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bagaimana kita tidak akan pernah tahu. Oke lah, mungkin saat ini kita merasa hebat, yang paling kuat, yang paling wah dan lain sebagainya, yang paling berkuasa. Tapi yang namanya kehidupan manusia itu semua ada masanya. Saat ini mungkin kita berjaya, saat ini kita sehat, kuat, berkuasa, tapi kita tidak akan pernah tahu kedepannya kita seperti apa. Mungkin orang yang saat ini kita remehkan, orang yang saat ini kita rendahkan, orang yang saat ini kita bully adalah orang-orang yang kita butuhkan di masa depan. Orang-orang yang bisa membantu kita dan bisa menolong kita di masa depan. Coba bayangkan, kalau orang yang saat ini menjadi korban bully kita, kemudian di masa depan kita membutuhkan pertolongannya, sangat membutuhkan, kemudian kita tidak ditolong, itu pasti akan melukai kita, kemudian akan berpengaruh pada kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita seperti apa, berbuat baiklah kepada siapa saja. Karena kebaikan kita itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita. Dan sebaliknya, keburukan atau perilaku negatif kita suatu saat nanti juga akan kembali kepada kita. Jadi apa yang kita perbuat itu akan kita dapat. Kemudian untuk para korban bullying, pesan saya, jangan pernah takut bercerita, jangan pernah takut melaporkan apa yang terjadi pada diri kalian. Karena apa? Kalau kalian hanya diam, pasrah menerima apa yang terjadi pada kalian, kalian tidak akan bisa keluar dari lingkaran bullying. Dan justru mungkin di kehidupan yang akan datang, kalian bisa menjadi pelaku bullyingnya, karena kalian ingin membalas dendam terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Jadi untuk bisa memutus rantai bullying ini, baik pelaku maupun korban harus berhenti. Artinya si pelaku harus berhenti melakukan tindakan tidak terpujinya, kemudian untuk korban harus berhenti untuk diam dan tidak berani bercerita. Jadi dia harus berhenti untuk merasa tidak berdaya, harus berhenti merasa takut dan lain sebagainya. Semua orang itu istimewa, semua orang itu punya kekuatannya masing-masing. Jadi jangan pernah menganggap diri kita paling hebat, dan jangan juga menganggap diri kita paling lemah, paling tidak bisa. Karena setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Jadi semoga kasus bullying ini bisa berhenti, dan juga kita tidak menjadi pelaku dan juga tidak menjadi korban dari bullying ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan-rekan kalian. Dan apabila ada kritik dan juga saran, bisa kalian sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.